Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut membuka peluang 50% untuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran ke depan. Dengan akan bergabungnya partai berwarna sejuk ke koalisi Prabowo Gibran, siapa saja partai politik yang akan berani beroposisi? Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Bahlil Lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju. Menurut Bahlil, partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk. Bahlil juga menyebut perbedaan pilihan politik antara Prabowo dan Surya Paloh hanya sebatas pertarungan di dalam Pilpres. Ya semua dekat kok. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada. Feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Biru, hijau atau coklat? Sejuk. Sinyal Partai Nasdem yang akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran muncul setelah Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower pada Jumat siang. Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berdalih peluang partainya bergabung ke koalisi Prabowo Gibran masih 50%. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Pak Paloh kemarin menyatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Artinya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan... Kita lihat perkembangan ke depan ya. Berarti ada kemungkinan bergabung sama 2 kursi. Itu 50-50 possibility-nya Mas. Pak tidak mau khawatir mengembosi upaya di MK Pak. Kita lihat. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku partainya belum ada komunikasi dengan koalisi Prabowo Gibran terkait tawaran berkoalisi. Daniel menyebut partainya saat ini masih fokus terkait hasil rekapitulasi KPU. Kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam koalisi atau tetap di luar, karena kami akan menunggu final dulu dari kerja-kerja tugas-tugas dari tim hukum AMIM. Mudah-mudahan tim hukum AMIM berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan. KPU memang belum mengumumkan perolehan kursi 8 partai yang lolos ke DPR RI. Namun jika merujuk pada aturan pemilu, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Golkar meraih 102 kursi, Gerindra 86 kursi, PAN 48 kursi, sementara Demokrat 44 kursi. Jika dijumlahkan, Koalisi Prabowo Gibran hanya menguasai 48% lebih kursi di DPR RI. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut koalisi Prabowo Gibran memerlukan dukungan di DPR untuk menyukseskan program-program mereka. Hal ini disebut Burhanuddin untuk menjaga kestabilan pemerintah mendatang. Jangka panjang adalah pembentukan pemerintahan yang stabil di atas 50% plus. Nah, per hari ini itu masih sangat riskan buat Pak Prabowo mengandalkan 4 partai yang secara total itu baru sekitar 49%. Artinya cepat atau lambat memerlukan penambahan armada koalisi baru. Sejauh ini hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang menyebut siap beroposisi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP telah berpengalaman 10 tahun menjadi oposisi. Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam jurnal Masyarakat Ilmu Sosial yang diterbitkan oleh BRIN, oposisi disebut akan menjadi penyeimbang atau kontrol bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV.